Shalom Jemaat Tuhan, selamat hari Minggu. Selamat datang di ibadah online GBI Bintaro House of Shalom. Bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin mengetahui berita mengenai kegiatan apa saja yang diadakan oleh gereja kita, seperti Cool, Zoom Fellowship bersama Gembala, Healing Worship, atau informasi terkini lainnya, saudara dapat langsung klik link yang terdapat di bio Instagram GBI Bintaro House of Shalom. Oh iya, saudara sudah follow belum? Kalau belum, jangan lupa di-follow ya saudara. Sebelum memulai ibadah pada hari ini, marilah kita bersatu di dalam doa. Ya Bapa yang baik, terima kasih untuk setiap berkat dan anugerah-Mu, sehingga pada hari ini kami dapat menjalankan ibadah secara online. Kiranya Engkau yang berkati dari awal, pertengahan, hingga akhir ibadah pada hari ini. Kami berdoa supaya banyak jiwa-jiwa yang dapat diselamatkan dan terberkati melalui ibadah online pada hari ini. Terima kasih ya Bapa, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Selamat hari Minggu dan selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Sama-sama tepuk tangan buat Tuhan. Karena Allah kita dahsyat. Karena Allah kita sudah bangkit buat kita semua. Haleluya. Ya. Serahkanlah kekuatanmu, ya Allah. Tunjukkanlah kuasa-Mu, ya Tuhan. Serahkan musuhmu, selamatkanlah umat-Mu. Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Haleluya. Ya. Serahkanlah kekuatanmu, ya Allah. Tunjukkanlah kuasa-Mu, ya Tuhan. Serahkan musuhmu, selamatkanlah umat-Mu. Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Allah bangkit. Ayo bersama Tuhan. Hey, Allah bangkit. Bernyanyilah. Musuh dikalahkan. Umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Haleluya. Sekali lagi katakan, ya. Gerakkanlah kekuatan-Mu, ya Allah. Tunjukkanlah kuasa-Mu, ya Tuhan. Serahkan musuhmu, selamatkanlah umat-Mu. Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Allah bangkit. Sama-sama katakan bersama pada Tuhan. Hey, Allah bangkit. Bernyanyilah. Musuh dikalahkan. Umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Sekali lagi katakan, Allah bangkit. Dua tangan kita bersorak buat Tuhan. Hey, Allah bangkit. Bernyanyilah. Musuh dikalahkan. Umat yang dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Haleluya. Terus tepuk tangan buat Tuhan. Ayo sama-sama katakan, ya. Oh oh oh. Na 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 na. Oh oh oh. Na 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 na. Oh oh oh. Na 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 na. Oh oh oh. Na 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 na. Oh oh oh. Na 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 na. Oh oh oh. Na 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 na. Allah bangkit.
Mari saudara, angkat suaramu, angkat hatimu. Kita mau sembah Tuhan. Bangkitkan iman saudara, bangkitkan iman kita. Mari kita sembah Dia. Katakan haleluya, haleluya. Haleluya.
kuduslah namamu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, kaulah pujian bagiku. Segala pujian dan syukur bagimu. Allah yang mulia, kuduslah namamu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, kaulah pujian bagiku. Haleluya. Engkau baik Tuhan, Engkau sungguh baik Tuhan. Bahwasanya untuk selamanya kasih setia Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Mari sama-sama katakan. Sebab Tuhan baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Tuhan baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Mari lebih keras lagi katakan. Sebab Tuhan baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Sebab Tuhan baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bahwasanya untuk selamanya, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Haleluya. Sama-sama katakan. Ya. Sebab Tuhan baik. Beri tepuk tangan paling meriah karena Tuhan baik. Haleluya. 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 Shalom jemaat GBI House of Shalom, kita berdoa. Bapa di sorga, dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih buat anugerah besar dalam kehidupan kami. Dari waktu ke waktu, saat demi saat, bulan demi bulan, tahun demi tahun, generasi lepas generasi, Kau tunjukkan kebaikan demi kebaikan dalam kehidupan kami. Kau rawat kami sampai hari ini, kami tidak pernah kekurangan apapun yang baik. Kasih-Mu lebih dari hidup, kuasa-Mu nyata dalam kehidupan kami. Roh Kudus, cengkeram kami dengan kuat supaya tidak menyimpang kanan, tidak menyimpang kiri, tapi terus berpegang kepada panggilan yang ilahi. Pujian, hormat, kuasa, kemuliaan, pengagungan bagi nama Tuhan Yesus. Kau perisai hidup kami, Kau pagar tembok sekeliling kami, tidak pernah dan jahat bisa menyentuh hidup kami. Engkau Tuhan, upah kami yang sangat amat besar. Di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya boleh berkata, amin. Shalom saudara sekalian, senang sekali boleh kita ketemu dalam ibadah online. Ini sudah minggu yang ke-34. Sejak pertama kali kita online, Anda bisa lihat saya nggak bisa lihat Anda. Bapak Ibu, ada beda yang jelas antara menonton ibadah dengan beribadah. Saya berdoa pujian penyembah dinaikkan, Anda ikut bernyanyi, menyembah, bersenandung, menggerakkan badan, Anda catat ibadah, Anda khotbah disampaikan, Anda buka firman Tuhan. Keterlibatan, partisipasi itu adalah merupakan sebuah hal yang menarik di hadapan Tuhan. Nah, pada kesempatan ini, mari kita membahas dalam kitab Kejadian. Mungkin Anda menonton dengan gadget, jadi nggak bisa buka Alkitab, tapi nggak apa-apa, ayah Anda punya Alkitab manual, mari kita buka. Kejadian 35, Alkitab mencatat dengan jelas sekali tentang seorang tokoh yang sangat luar biasa. Anda mendengar nama ini sudah ribuan kali, kalau Anda bertobat sudah 10 tahun di gereja, ikut ibadah, 1000 kali Anda pernah dengar mungkin nama ini. Namanya Yakub. Arti nama Yakub menarik sekali, artinya adalah penipu.
Tapi orang ini Tuhan kasih nama baru, namanya Israel, dan 2 kali. Sekali malaikat bergulat dengan dia, dikasih nama Israel, dan yang kedua Alkitab menulis dalam Kejadian 35. Tuhan mengkonfirmasi kembali tentang nama ini. Saya membaca dari Kejadian 35, Yakub di Betel untuk kedua kalinya. Allah berfirman kepada Yakub, bersiaplah pergi ke Betel, tinggallah di sana. Buatlah di situ mezbah bagi Allah yang telah menamakan diri kepadamu ketika engkau lari dari Esau kakakmu. Lalu berkata Yakub pada seisi rumahnya kepada semua orang yang bersama dengan dia, jauhkanlah dewa-dewa asing yang ada di tengah-tengahmu, tahirkan dirimu dan tukar pakaian. Mari kita bersiap dan pergi ke Betel. Aku membuat mezbah di situ bagi Allah yang telah menjawab aku pada masa kesesakanku dan telah menyertai aku di jalan yang kutempuh. Ayat 4, mereka menyerahkan kepada Yakub segala dewa asing yang dipunyai mereka, anting-anting pada telinga mereka, dan Yakub menanam di bawah pohon besar di dekat Syichem. Sesudah itu berangkatlah mereka, dan kedahsyatan yang dari Allah meliputi kota sekeliling mereka sehingga anak Yakub tidak dikejar. Sampai Yakub ke Luz yang di tanah Kanaan, yaitu Betel, dan ia semua orang bersama dengan dia. Didirikannya mezbah di situ dan dinamai tempat itu El Betel. Karena Allah telah menyerahkan diri kepadanya di situ ketika ia lari terhadap kakaknya. Ketika Deborah, inah pengasuh Ribka mati, dikuburkanlah di sebelah hilir Betel di bawah pohon besar yang dinamai orang ada di Oak of Weeping, pohon besar penangisan. Setelah Yakub datang dari Padan Aram, maka Allah menyerahkan diri pula kepadanya dan memberkati dia. Firman Allah kepada Yakub, namamu Yakub dan sekarang namamu bukan lagi Yakub melainkan Israel. Itulah menjadi namamu, maka Allah menamai dia Israel. Firman Allah kepadanya, akulah Allah yang maha kuasa, benar sucilah bertambah banyak, satu bangsa bahkan sekumpulan bangsa-bangsa terjadi daripadamu, raja berasal daripadamu, dan negeri ini yang telah kuberikan kepada Abraham, kepada Ishak, kuberikan kepadamu dan juga kepada keturunanmu. Yang luar biasa adalah, naiklah Allah meninggalkan Yakub dari tempat ia berfirman kepadanya, Yakub mendirikan tugu atau pilar di tempat itu, tugu batu yang mempersembahkan korban curahan, menuangkan minyak di atasnya, dan Yakub menamai tempat di mana Allah telah berfirman kepadanya Betel. Bet, rumah, El, Elohim. Betel artinya adalah rumah Allah. Nah, saudara Tuhan, ini menarik. Saya tahu bahwa masa-masa ini adalah masa yang sangat berbeda dengan tahun-tahun yang lalu. Orang bertanya, Pak, sampai kapan? Menurut saya pribadi adalah baik di mana kita melakukan apa yang baik pada hari ini. Jadi apa yang sudah lampau, lampau saja, kita masuk dalam shifting dimensi yang baru. Nah, pertanyaannya adalah, dalam sebuah dimensi shifting yang baru, tidak semua orang siap. Tidak semua orang juga sadar, nggak semua orang bisa lari dengan kecepatan yang sama. Kita harus mengubah, banting setir lah orang mengatakan. Tapi saya percaya bahwa biarlah firman cerita mengenai Yakub ini boleh kita serap, kita cerna hari ini. Bapak Ibu, Yakub itu lahir dari keluarga yang dipilih oleh Tuhan. Sebuah garis silsilah yang sangat luar biasa sekali. Yang menarik adalah satu hari hidupnya mengalami kekacauan. Saya nggak tahu berapa Anda mengalami kekacauan hari dalam hidup Anda. Mungkin bisnis, keluarga, dan saya juga kaget sekali ternyata tingkat perceraian mulai naik pada saat pandemi. Kelihatannya orang tidak betah tinggal bersama. Selama ini kerja pelarian, sekarang di rumah terus bersama-sama, malah sering berantem. Yakub pernah mengalami ini. Dia dengan cara yang curang mengambil bagian dari kakaknya, kemudian dia harus lari kakaknya dan mengalami banyak penderitaan karena dia ditindas oleh mertuanya. Saya percaya mertua di tempat ini baik-baik semua, nggak seperti Laban, dan luar biasa sekali Daud ditekan habis. Hari itu dia punya harta benda, dia punya yang namanya bujang, dia punya bedinde, dia punya yang namanya onta, dia punya keledai, punya kuda, lembu, sapi, kijang, kuda, penter, dia punya semuanya. Masalah utama adalah bahwa Yakub tertekan sekali hidupnya. Hanya satu yang dia paling takuti dalam hidup ini adalah bertemu dengan kakaknya. Apa yang terjadi? Satu hari dia lepas, dia menyeberang sungai, dan dia bertemu dengan Esau, Tuhan berkati dia, mereka berbaikan. Tapi masalah belum kelar. Satu hari, orang di mana dia tinggal, naksir anak Yakub yang perempuan, Dina namanya. Dan kalau Anda membaca pada ayat atau pasal sebelumnya tentang Dina dan Syichem, hari itu terjadi sebuah malapetaka atas keluarga Yakub, di mana anak perempuannya dilecehkan, dan kemudian terjadi adalah
saudara laki-lakinya, semua anak Yakub akhirnya mengambil sebuah inisiatif untuk membalaskan dendam dengan membunuh satu kaum dari Sikem, dihabisi semua. Padahal Yakub hari itu adalah seorang asing. Orang asing itu biasanya nggak punya backup, nggak punya backing, nggak punya orang yang membantu, dia bertahan sendiri, itulah tipikal orang asing. Yakub hari itu tidak punya tempat di mana dia bisa bersandar. Saya nggak tahu bagaimana kondisi Anda hari ini. Dalam kondisi dia kepepet, dia harus membela keadilan bagi dirinya sendiri, tapi dia mengalami ketidakadilan dan hari itu dia tidak bisa untuk melawan karena satu bangsa besar, satu kaum yang besar sedang menunjukkan marahnya kepada keluarga Yakub. Kecepit dari kiri kanan, kecepit dalam segala hal dari keluarga, padahal dia bertindak menurut dia tindakan yang mungkin sebagai keadilan. Dalam hidup kita kadang-kadang kita mengalami ketidakadilan. Dan kita berusaha tanda kutip membela diri dalam ketidakadilan. Yakub pernah mengalami itu. Dan apa yang terjadi? Yakub berkata kepada anak-anak yang laki-laki, engkau telah membusukkan namaku hari ini dengan melakukan ini. Akibatnya adalah sekarang kita akan dimusuhi oleh satu suku kaum yang besar. Sedangkan kita ini cuma satu keluarga yang kecil. Apa yang terjadi? Kitab mengajar kita sebuah peristiwa yang luar biasa sekali. Yuk kita lihat sebentar Kejadian 35. Nomor 1. Perintah Tuhan hari itu kepada Yakub. Dan saya percaya kisah Yakub dari kecil sampai meninggal di Alkitab ada. Setiap kali Anda melihat di Alkitab ada kisah seorang hamba Tuhan dari kecil sampai meninggal dikupas, dikulik semuanya, dibuka secara luas dari awal hingga meninggal, itu artinya engkau dan saya akan belajar banyak dari hamba-hamba Tuhan ini. Tuhan berfirman kepada Yakub, bersiap. Persiapan adalah satu hal yang penting. Kalau Anda ingin sebuah hal yang Tuhan mau tunjukkan dalam hidupmu, engkau ingin mengalami suatu perjumpaan dengan Tuhan, sebuah perjalanan bersama dengan Tuhan, nomor 1, bersiap dalam hidupmu. Waktu engkau bersiap, Alkitab berkata, pergilah ke Betel dan tinggal di sana. Go the right way. Ambil jalan harus benar Bapak Ibu. Sebuah perjalanan yang salah akan berakibat hal yang salah. Itu sebabnya kenapa dalam hidup ini penting engkau dan saya memilih sebuah jalan yang benar. Dan jalan itu harus berakhir dengan sebuah konsep adalah Betel atau rumah Allah. Anda bisa bayangkan sebentar. Apabila semua yang engkau lakukan itu berakhir bermuara pada sebuah kerajaan sorga, saya mau beritahu, jalanmu benar. Banyak orang memilih sebuah pernikahan, partner pernikahan, tujuannya bukan untuk kepentingan sorgawi. Anda bekerja, Anda melayani, Anda hidup, Anda bisnis, dalam hidup ini semuanya, seringkali kita bisnis ya untuk tujuan bisnis itu. Anda bergaul sama orang tujuannya untuk sebuah pergaulan. Anda pernikahan tujuannya pernikahan. Anda mencari orang untuk menikah tujuannya pernikahan. No, Bapak Ibu, Alkitab berkata bahwa cari dulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Alkitab berkata, prinsip Tuhan kepada Yakub dia berkata, go the right way. Pergi ke Betel. Tujuannya harus rumah Allah. Bukan gereja Bapak Ibu, jadi sudah beda sekarang ya. Sudah dari offline ke online. Bapak Ibu, prinsipnya adalah untuk kepentingan sorgawi. Pertanyaan adalah begini, hari-hari ini Anda punya waktu yang panjang untuk work from home, untuk PSBB, semi lockdown. Ada waktu yang baik untuk kita merenung kembali dalam kehidupan ini, apa yang engkau telah lakukan sebelum ini. Saya percaya bahwa Bapak Ibu, engkau dan saya akan mengerti bagaimana Tuhan membawa kita hari-hari ini. Dalam hidup saya mengambil sebuah simpulan seperti ini Bapak Ibu. Apa yang telah saya lakukan di masa sebelum pandemi dan terhenti di masa pandemi, yang krusial ya, saya mengambil ada 2 simpulan. Yang pertama adalah, kalau saya membuat A dan sekarang saya tidak bisa bikin A lagi, kemungkinan Tuhan ingin A itu selesai dan berganti dengan B. Itu yang pertama. Yang kedua adalah, saya melakukan A, sekarang sudah nggak bisa buat lagi. Saya harus bikin B. Mungkin Tuhan nggak suka saya bikin A. Jadi saya harus pindah ke B. Apa artinya? Kita harus memilih apa yang ada sekarang, kita lakukan sekarang. Sudahkah benar jalanmu hari ini? Makanya orang sering bertanya, Pak, bagaimana cara saya nyari pasangan? Harus yang percaya Tuhan Yesus ya?
Ya begini, kalau dia percaya Tuhan Yesus, melayani Tuhan, ibadahnya benar, itu langkah kakimu tuh menuju sebuah hal yang benar. Saya nggak bilang bahwa Anda akan berakhir dalam sebuah hal yang benar ya. Tapi langkahnya itu, jalannya itu sudah melangkah ke arah yang benar. Nah, sesuatu yang langkahnya sudah arah ke benar, Anda memang lagi hujan, tapi Anda sudah bawa payung. Disarankan Bapak Ibu ya. Waktu Anda berjalan dengan bawa payung, kalaupun sampai Anda buka payungnya pas hujan, itu kena kepada benda tajam sehingga sobek, saya beritahu, sobeknya pun kecil. Dan buka payungnya itu sampai sobek, itu probability-nya, kemungkinannya kecil Bapak Ibu. Tapi kalau Anda nggak bawa payung, hari hujan, musim penghujan seperti saat ini, engkau berjalan, engkau kena hujan, kita nggak bisa bilang, siapa yang salah? Nomor satu, go the right way. Pastikan langkah kakimu itu benar. Makanya kenapa kita berkata, pergilah jadikan semua bangsa murid. Atau dalam bahasa lain adalah, pergilah muridkanlah semua bangsa. Tujuannya adalah ending dari sebuah kerja, pelayanan kita, kehidupan kita, pertemanan kita adalah supaya orang bisa melihat karya Kristus dalam kehidupan kita. Jika kita bisnis hanya untuk bisnis itu sendiri, jika kita berteman bergaul hanya untuk pergaulan itu sendiri, untuk mengisi waktu, menyenangkan hidup kita, ada sebuah jalan yang kelihatannya buntu. Nomor satu, go the right way. Tuhan berkata kepada Yakub, pergi ke Betel dan tinggal di situ. Saya percaya hari ini, coba kilas balik. Apakah jalan saya sudah pas apa belum? Arahnya. Dulu mungkin kalau Anda lagi bisnis mau banting setir susah. Anda banting setir, kompetitor Anda nggak banting setir, Anda kehilangan keuntungan. Tapi hari ini semuanya dalam kondisi reset. Nomor satu, bersiaplah, pergilah ke Betel dan tinggal di sana. Nomor dua, Tuhan yang bilang kepada Yakub, bukan pada kita, tapi Yakub, dan kita mencari sebagai sebuah contoh. Ayat kedua, berkatalah Yakub kepada seisi rumahnya dan kepada orang yang bersama dengan dia, jauhkan dewa asing yang di tengah-tengahmu, tahirkan dirimu dan tukar pakaian. Nomor dua, lakukan tindakan yang benar. Pergi ke jalan yang benar, lakukan tindakan yang benar. Do the right action. Saudara Tuhan, apa yang terjadi? Waktu Yakub keluar dari Laban, ada 4 istri, don't try this at home, 4 istri, anak lakinya hari itu 11, Benjamin belum ada, perempuan 1, bersama bujang-bujangnya, tolong mengerti. Itu karyawannya, itu enggak semuanya adalah orang yang percaya kepada Allah Yah. Itu adalah orang dari bangsa-bangsa lain yang mungkin masih menyembah berhala, punya dewa asing, dan gaya kultur pemikirannya masih gaya asing sekali. Tapi hari itu Yakub membuat the right action. Dia membereskan rumah tangganya, mengatur isi rumah tangganya supaya semuanya terarah hanya kepada Tuhan yang benar. Dan apa yang dia minta? Kumpulkan semua dewa-dewamu. Ayat 4 mengatakan mereka serahkan dewa asing plus anting-anting. Jangan salah tangkap Bapak Ibu, dewa asing zaman itu dibuat dari bahan yang paling mahal. Semuanya diberikan kepada Yakub. Anting-anting, perhiasan untuk penyembahan, liturgi penyembahan zaman itu kepada dewa-dewa adalah bentuknya adalah permata yang mahal, logam yang mulia diberikan semuanya kepada Yakub. Dan Yakub dengan tidak berpikir kerugian, dia tanam semua itu menjadi harta karun di sebuah pohon besar. Dan dia tinggalkan itu. Ada kalanya Anda harus bersyukur dalam kondisi pandemi. Mungkin bisnismu hari ini goyang. Karena selama ini mungkin kau sudah bilang, Tuhan aku ini ke gereja tiap minggu, aku dengar khotbah pendeta gak pernah tenang, kena tembak pendeta terus. Kenapa? Karena bisnisku tuh gak putih. Ya mejiku hibiniu, begitu. Tapi kalau saya mau banting setir, ya tapi kan susah toh Tuhan, ini gimana karyawanku, aku bisa dikudeta sama karyawan saya, ini gimana kondisinya, saya udah gak mau Tuhan, saya tuh masa bersalah. Bersyukur hari ini ada pandemi. Anda jangan berkata bahwa ini hal yang buruk. Selalu ada blessing in disguise. Nomor 2, do the right action. Apa engkau sudah ngalami ini? Banyak orang ngerti saya ngerti yang benar itu ya. Pertanyaan, do the right action apa tidak? Yakub tidak bicara untuk rugi. Dia ambil,
dia tanam semuanya ke dalam sebuah pohon besar di Syichem. Syichem, kalau Anda tahu tempat power kekuatan. Syichem itu bahu, artinya kekuatan. Dia tanam di situ. Dan berangkatlah mereka. Ayat kelima berkata, sesudah itu berangkatlah mereka. Kedahsyatan yang dari Allah meliputi kota sekeliling mereka, sehingga enggak ada yang berani kejar anak Yakub. Saya mau beritahu, orang bisa ngelihat Anda sungkan, orang ngelihat Anda berkarisma, saya beritahu semua karena favor Tuhan. Dan ini yang Kristen lupa. Lebih suka kejar yang namanya berkat materi, yang namanya popularitas, ketimbang namanya favor Tuhan. Apa itu favor Tuhan? Perlindungannya nggak kelihatan. Yakub dia dalam kondisi ketakutan. Dia ketemu Esau juga takut. Tapi hari itu Tuhan mengubah hati Esau. Waktu dia pergi di tengah kota-kota yang sedang mengancam keluarga Yakub, Yakub juga takut. Tapi yang aneh, Yakub nggak pernah tahu Tuhan berkarya di balik Yakub. Dengan membuat apa? Kegentaran yang daripada Allah turun sehingga Yakub tidak pernah bisa disentuh oleh mereka. Saudara Tuhan, pertanyaan adalah bagaimana dengan Anda hari ini? Banyak orang mengatakan bahwa berkat itu melulu adalah materi. Ya kesehatan, oke, sejahtera, oke, saya beritahu. Kadang-kadang tanpa engkau sadar, waktu engkau sedang berjalan, Tuhan bersama dengan engkau, tiba-tiba orang menjadi sungkan. Orang yang ingin berbuat jahat padamu menjadi segan. Kok bisa begitu ya? Nggak tahu. Karena kedahsyatan yang daripada Tuhan. Itu hanya bisa terjadi pada orang yang sungguh-sungguh ingin membereskan segala pernak-pernik rumah tangganya. Semua ilah yang di luar Allah yang benar harus dikubur. Berapa kerugiannya Pak? Mungkin lebih besar daripada masa PSBB ini. Tapi itulah rencana Tuhan. Teruskan. Pergi ke jalan yang benar. Kedua, lakukan hal yang benar. Tetapi yang menarik adalah ini yang Tuhan berkata, ayat 3. Mari kita bersiap dan pergi ke Betel. Aku, Yakub, akan membuat mezbah di situ bagi Allah yang telah menjawab aku pada masa kesesakan. Kita berkata, seperti perintah Tuhan pada ayat yang pertama, pergi ke Betel, tinggal di sana, buatlah mezbah. Anda hari ini boleh kata bersama dengan saya, mezbah, bagus sekali. Nah, pergi ke jalan yang benar. Yang kedua, lakukan tindakan yang benar. Mungkin, Pak nanti kalau saya bilang begini, Yakub apa enggak diprotes Pak? Ya, waktu engkau ingin mencari Tuhan, saya beritahu. Bahkan orang yang mau memprotes Anda pun mungkin akan dibuat silent oleh Tuhan. Saudara Tuhan, yang ketiga, bangun, build sesuatu yang benar. Jalanmu benar, tindakanmu benar. Yang engkau bangun harus benar. Banyak orang sudah benar jalannya, tindakannya benar, yang dia bangun kompromi. Nah, itu dia Bapak Ibu. Altar dengan mezbah adalah merupakan sebuah hal yang sama. Orang Yahudi nggak pernah membedakan antara yang namanya altar sama mezbah. Meja makan itu ya mezbah buat mereka. Makanya kalau di mezbah mereka tidak mempersembahkan binatang haram, di meja makan pun nggak boleh ada yang haram. Karena buat mereka meja makan sama mezbah itu sama. Saya percaya hari ini, meja di rumah Anda, meja di kantor Anda, meja di tempat kerja Anda, meja di tempat ibadah Anda adalah mezbah yang sama. Build the right thing. Bangun sesuatu yang benar. Dan Yakub lakukan ini. Dia membuat pilar penyembahan kepada Tuhan. Bayangkan, menyembah Allah yang berbeda di tengah bangsa-bangsa yang punya Allah yang lain. Apa rasanya? Tapi Yakub bikin begini. Saya nggak tahu apakah cerita ini kelak akan kita lakukan pada masa-masa ini dengan sebuah pemikiran yang sama tapi dengan pola yang berbeda. Tapi Yakub mendapatkan sebuah pesan daripada Tuhan. Yang kedua dikatakan, namamu bukan lagi adalah Yakub, melainkan Israel. Itulah yang jadi namamu. Pergantian nama yang dikonfirmasi oleh Tuhan 2 kali. Bukankah sudah namanya Israel? Iya. Waktu dia punya nama Israel, tapi dia belum melakukan yang namanya pergi ke jalan yang benar, lakukan hal yang benar, dan bangun altar yang benar. Tapi sudah dapat nama. Pada saat dia membuat nama itu, kembali semua perkara ini, namanya diteguhkan Tuhan. Sebelum engkau
tahu siapa Tuhan yang benar. Tuhan memilih engkau dan saya dalam sebuah penebusan. Makanya yang namanya pembenaran, justifikasi itu nggak ada respon manusia Bapak Ibu. Tuhan sendiri memilih kita, tapi ada masa setelah namanya berubah, identitasnya berubah, dia tetap harus melakukan yang namanya hal yang benar, jalan yang benar, dan pilar mesbah yang benar. Dan setelah itu tiba-tiba dia mendapatkan sebuah konfirmasi nama yang sama. Pak, kenapa perlu dua? Alkitab juga berkata, tukar pakaian. Hari Anda ikut Tuhan, Alkitab berkata dengan jelas, bukan cuma dewa yang harus pergi, dirimu harus tahir, pakaianmu harus bertukar. Apa artinya? Engkau tidak bisa lagi menggunakan pola-pola pikir dunia dalam mengiring Tuhan Yesus. Pak, saya sudah terima Yesus, sudah selamat Pak. Terus buat apa lagi saya lakukan ini? Kan sudah selamat. Iya. Ternyata pada saat namanya diubah menjadi Israel, Tuhan masih minta Yakub melakukan ini. Endingnya Tuhan berkata, namamu bukan lagi Yakub, tapi Israel. Buat apa diulang? Saya Tuhan, sebuah konsep penegasan. Saya berdoa biarlah Betel sudah ada, rumah Allah sudah ada. Tapi Yakub kelak mengatakan, ayat ke-7, didirikan mesbah di sana, dinamai tempat itu El Betel. Rumah Allah, milik Allah. Kadang rumah Allah kita bukan milik Allah kita, milik kita. Tapi hari ini kita belajar, rumah Allah harus kembali menjadi milik Allah. Biarlah Betel dalam hidupmu berubah menjadi El Betel. Dan saya berdoa, kau mengerti apa yang saya sampaikan pada hari ini. Minta pencerahan Tuhan, saya juga berdoa biar pengurapan Tuhan turun atas Anda dan saya. Kita sama-sama belajar dan mengerti bagaimana Tuhan membawa kita. Satu persatu, selangkah demi selangkah. Supaya Betel yang telah engkau lewati hari-hari ini akan dibuat menjadi El Betel. Sehingga namamu dikonfirmasi, diafirmasi oleh Tuhan. Kita berdoa. Bapa di sorga, dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih buat semua anugerah besar dalam ibadah singkat hari ini. Biarlah kami boleh mengerti sebuah tujuan bahwa kami melakukan sesuatu yang Tuhan perintahkan. Memilih jalan yang benar. Karena kami tahu jalan yang benar, di jalan Tuhan kami boleh ada. Kami melakukan tindakan yang benar. Kami bukan cuma menyerahkan dewa-dewa di masa lalu, tapi juga menukar pakaian kami dengan pakaian yang Tuhan mau dalam mengiring Tuhan. Tapi yang ketiga kami tahu, kami harus membangun sebuah hal yang benar, yaitu adalah mezbah Tuhan. Supaya di tempat di mana kami ada, tempat di mana kami hidup, itulah mezbah Tuhan dibangun. Dan kami berdoa, biarlah anugerah Tuhan terus mengiring kami senantiasa dengan setia sampai pada kesudahannya. Terima kasih Tuhan Yesus, kau sungguh sangat amat ajaib. Di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati, sama-sama boleh berkata, amin. Shalom. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri,
dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Mari kita deklarasikan apa yang dimaksudkan dengan Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Happy Sunday semuanya, saya berdoa roh kita tetap menyala-nyala pada masa ini. Edisi Voice of Pentecost kali ini akan membahas mengenai generasi Yeremia, generasi akhir zaman. Mungkin banyak dari kita yang masih asing atau mempertanyakan istilah ini. Apa sih generasi Yeremia? Sesuai dengan pesan Tuhan mengenai Pentakosta ketiga yang akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Maka dari itu, hari ini mari kita lihat apa yang Alkitab katakan tentang generasi Yeremia, generasi akhir zaman. Apabila kita membaca kitab Yeremia dan kehidupan Yeremia, kita mengetahui bahwa Yeremia dipanggil sejak masa mudanya. Di dalam Alkitab, biasanya seseorang yang dipanggil sejak masa mudanya memiliki kekhususan yang penting. Mereka memainkan peran penting yang menjadi titik balik rencana Allah bagi umatnya. Kita juga dapat menemukan bahwa kehidupan dan pelayanan Yeremia memiliki korelasi dengan anak-anak muda yang sedang melayani Tuhan pada masa ini. Yang pertama, Yeremia hidup dan melayani dalam zaman yang unik, di mana bangsa Yehuda akan memasuki satu era yang baru. Pemahaman-pemahaman dan cara hidup mereka yang lama kini harus diperbaharui. Yeremia hidup mengikuti tuntunan dan pesan Tuhan sehingga dapat memasuki era baru ini. Yeremia juga hidup di zaman lunturnya pengenalan akan Tuhan, di mana orang-orang tetap beribadah seperti biasa secara formalitas. Mereka datang beribadah kepada Tuhan, tetapi tidak menunjukkan pertobatan dan perubahan hidup. Apabila kita melihat hari ini, ada berapa banyak orang Kristen yang beribadah tetapi hatinya menjauh dari Tuhan. Maka dari itu, generasi Yeremia adalah generasi yang siap memasuki era baru dengan cara penuh Roh Kudus dan menyuarakan pertobatan besar-besaran. Yang kedua, Yeremia dipanggil kepada gaya hidup penyangkalan diri yang radikal. Dalam Yeremia 1 ayat 17-18, Tuhan meminta Yeremia tidak gentar menyuarakan hal yang bertentangan dengan dosa dan pelanggaran. Yeremia sangat banyak menyangkal dirinya. Ia bahkan diminta untuk tidak menikah, mengingat bangsanya akan memasuki keadaan darurat.
Hal ini bukan berarti semua generasi Yeremia dipanggil untuk tidak menikah. Tetapi ini menjadi contoh betapa sungguh-sungguhnya generasi Yeremia harus menyangkal dirinya. Hari-hari ini kita juga sedang memasuki keadaan darurat akibat dari merebaknya COVID-19 dan krisis ekonomi yang mempengaruhi seluruh dunia. Mungkin keadaan darurat hari ini menjadi tanda bangkitnya generasi Yeremia. Maka generasi Yeremia adalah generasi yang siap menyangkal dirinya bagi rencana Tuhan dalam banyak hal. Generasi yang cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus dan akan melayani Indonesia seperti yang belum pernah terjadi sebelumnya. Yang ketiga, Yeremia mendapatkan pesan mengenai fase selanjutnya dari rencana Tuhan. Yeremia 31 ayat 33 sampai 34 mengatakan, "Tetapi beginilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu. Demikianlah firman Tuhan. Aku akan menaruh Tauratku dalam batin mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Dan tidak usah lagi orang mengajar sesamanya atau mengajar saudaranya dengan mengatakan, 'Kenallah Tuhan,' sebab mereka semua besar kecil akan mengenal aku, demikianlah firman Tuhan. Sebab aku akan mengampuni kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa mereka." Dari ayat ini kita mengetahui bahwa Yeremia adalah pembawa pesan mengenai suatu perjanjian yang baru, di mana keadaan Israel akan dipulihkan karena tugas mereka belum selesai, yaitu datangnya Mesias Tuhan Yesus Kristus. Maka dari itu, generasi Yeremia adalah generasi yang membawa pesan Tuhan tentang kedatangan Tuhan Yesus Kristus yang didahului oleh penggenapan amanat agung. Hari ini, mari saudara sekalian, kita meresponi panggilan Yeremia dengan cara hidup penuh Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan bergerak memenangkan jiwa. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan tutup ibadah ini Bapak Ibu, kita satukan hati dalam doa syafaat. Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Tuhan atas firman-Mu Tuhan yang telah disampaikan oleh hamba-Mu Tuhan. Biar Tuhan firman-Mu ini Tuhan menjadi rema bagi kami Tuhan, sehingga kami boleh menjalani kehidupan ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa Tuhan untuk hamba-Mu Tuhan yang telah menyampaikan isi hati-Mu ya Bapa. Engkau berkati Tuhan hamba-Mu ini, Engkau tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu Tuhan, kemanapun hamba-Mu ini melayani ya Bapa. Terima kasih Bapa, kami juga berdoa Tuhan untuk gembala sidang kami Tuhan dengan keempat wakilnya. Gembala Rayon 1E dan wakil-wakil gembala yang ada di sini, gembala-gembala kul. Biar Tuhan Kau berikan kesatuan hati Tuhan dalam mengembalakan kami Tuhan, umat-Mu ya Tuhan di Bintaro ini ya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami Tuhan. Biar Tuhan Engkau lepaskan bangsa kami Tuhan dari pandemi COVID-19 ini Tuhan. Engkau lepaskan bangsa kami Tuhan dari resesi ekonomi dunia Tuhan. Damailah Indonesiaku. Biar Tuhan kami boleh bangkit kembali Tuhan di dalam menjalani kehidupan kami Tuhan di Indonesia ini ya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk umat-Mu Tuhan yang dengan setia datang untuk mengikuti ibadah online ini Bapa. Engkau jamah mereka satu persatu, Engkau berkati mereka Tuhan, sehingga mereka boleh merasakan kasih-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, kami rindu menerima berkat yang daripada-Mu. Angkat tangan saudara, terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa dalam anak yang tunggal Yesus Kristus. Persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai saudara sekalian mulai hari ini sampai Tuhan sudah datang menjemput kita di awan-awan dan bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya bersama-sama katakan amin.